Halo guys, balik lagi di channel gue Henry ZVD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul LSI Chapter 285 ya. Yang seperti biasa masih pelatihan nih sepertinya. Oke, dan kalian juga udah nontonin chapter sebelumnya yang ternyata benar prediksi kita semua bahwa si Pluton bakalan ngasih FC-nya atau force control ya. Tapi kita lihat di sini sepertinya sangat gak banyak problem ya, maksudnya banyak dari pembaca bilang kalau ini terlalu mudah, tapi menurut gua ini nggak terlalu mudah juga sih guys, dan nggak sepenuhnya bakalan dikasih force control si Pluton. Itu hanya sebagian, mungkin sedikit aliran aja, kayak contohnya Catherine aja yang nggak ngajarin seluruhnya. Beda ya sama Kaiden yang emang menganggap jiwa itu udah muridnya, makanya dikasih semua force control ya. Nah tapi kalau di ceritanya Pluto sama si Catherine itu udah beda guys, dia hanya mengalirkan sedikit saja. Oke, dan di chapter ini juga kita akan melihat si licik ya, si licik Kaiden. Jadi dari sini tuh gua udah dapet kayak apa namanya, tahu lah ya triknya si Kaiden sama Catherine. Dari kemarin suruh si Pluto buat bersihin tai kucingnya ya, udah bersih kucing yang berak itu, ternyata cuman buat bikin si Pluto itu makin kepengen ngebantu Jiwo guys. Ternyata itu emang udah direncanakan, sepertinya begitu ya. Kalau kalian lihat chapter sebelumnya yang si Kaiden sama si Catherine seperti tidak tertarik, padahal dia itu sedang berakting biar si Pluto itu terus aja apa mau ngebantu Jiwo, langsung ngasih lah. Kalau Kaiden sama Catherine di awal kayak tertarik dan nyuruh Pluto sendiri buat bagi force control itu nggak akan mau ya kan. Kita kan tahu gengsinya sendiri force control itu berharganya lah force control itu, makanya nggak mungkin Pluto langsung ngasih. Nah harus dari orangnya sendiri, dan Kaiden dan Catherine mengerti hal itu. Nah di sini pun kita akan melihat chapter tentang si Kaiden dan Catherine tertawa mungkin ya. Strategi tarik ulurnya berhasil nih buat ngejebak si Pluto ya. Apalagi si Pluto ini dalam keadaan berubah jadi anjing lagi pas ngasih force controlnya, jadi semakin tertarik. Tahu sendiri ya egonya seorang anjing itu, cuman gara-gara dikasih tulang doang ya, tulang ya bekas dia langsung ngasih force control. Beda dari orang-orang luar ngasih harta negara dan lain-lain, dia malah nggak mau, dikasih tulang doang malah mau, kocak. Nah di sini chapter ini kita ngeliat ekspresinya si Catherine juga nih sama Kaiden, yang dimana mungkin mereka nggak akan kaget sih, emang itu rencana mereka buat si Pluto ini bener-bener kayak dibodohi gitu biar kayak mau ngasih force control. Nah di sini udah komplit semua force controlnya si Jiwo ya, dari pertahanan, penyembuhan diri, kecepatan, jarak dekat. Nah semuanya udah ada, tinggal dilatih aja sih. Menurutku udah, sebenarnya si Jiwo ini udah OP di usianya sendiri. Beda cerita sama mereka ya, apalagi force control si Jiwo ini lebih dari satu. Bayangin, orang aja satu force control aja udah bisa OP banget, ini gimana dia lebih dari satu ya kan. Nah chapter ini bakalan terus seru nih ya perlawannya. Tapi gue nggak tahu jadi chapter ini bakalan perlatihannya selesai atau enggak, tapi sepertinya di chapter berikutnya lagi bakalan ngelawan si cucunya 10 peringkat di dunia itu guys. Kemungkinan ini masih kayak ngelatih pertahanannya, kekuatan yang dikasih sama Pluto, force control ya sebagian. Nah menurut gue sebenarnya kalau si Pluto ini dalam bentuk manusia, saya kayaknya masih egois ya, enggan mau ngasih force control dia. Tapi karena dia ini berubah jadi, mungkin anjing itu kan sifatnya penyayang, setia. Menurut gue ya sifatnya itu setia, dan dia ini posisinya lagi berubah berubah jadi anjing. Terus tiba-tiba datang Jiwo ngasih makanan, yang dimana anjing itu kalau dikasih makanan, kalau binatang biasanya ya itu kan bakalan nurut, bakalan setia, bakalan nyamperin terus. Nah ini seperti contohnya ya si Pluto ini guys. Nah makanya nggak kaget lagi ketika si Pluto bakalan jadi hewan tuh mengikuti gitu karakternya. Contoh kayak Catherine yang dulunya auranya kayak cuek, nggak peduli ya, berupa jadi kucing, malah sekarang lebih apa namanya, kayak lebih setia aja gitu. Nah
di sini bakalan seru, dan kita udah dapet, si Jiwo pun udah dapat solusinya nih. Wah, apakah kedepannya nanti badannya Jiwo bakalan berotot ya? Kayak si Jiwo, kayak Sung Jiwo yang solo leveling kan awalnya dia nggak berotot kan, awalnya kurus banget, culun lah. Masih mending loh tampilan si Jiwo ini di chapter LCT ini, bagusan, keren, ganteng. Tapi kalau Sung Jiwo yang di solo leveling, aduh, itu udah kayak Mustang banget guys, parah banget. Tapi gara-gara dia di upgrade kekuatannya semakin hari, kelihatan tuh keren-kerennya, ototnya semakin besar. Nah, tapi kalau Jiwo ini emang udah keren sih di awal. Nah, apalagi nanti ditambah dia berotot, apalagi dia pas di akhir chapter kemarin ngomong bahwa dia udah ngerasa kekuatan pertahanannya agak lebih kuat, agak lebih berotot lagi. Nah, ini yang gue gambar ilustrasinya si Jiwo sama si Pluto, yang posisinya sangat seneng ya. Si Pluto ini dikasih cuman kayak tulang doang ya, karena Jiwo juga memuji. Jiwo kan orang tipe orang yang memuji ya, mulutnya manis juga dia, jadi gampang orang-orang kayak semakin sombong, semakin bangga. Apalagi Pluto ini tipe orang yang bangga banget sama kekuatannya ya. Mau dia orang bilang selama apa, dia tetap bangga banget kekuatan pertahanannya lah ya. Lebih ke pertahanan dia banggain, kekuatan badannya itu yang berotot, yang besar itu. Makanya Jiwo ini pinter ngambil hati si Pluto. Nah, ini ilustrasinya udah mulai jadi juga, kelihatan tinggal pewarnaan aja sebenarnya ini ya, antara Jiwo ya dan Pluto. Nanti gue pengen ya, meskipun warnanya enggak sama karakternya, yang penting agak sedikit mirip aja. Jadi kalian tahu kalau karakter ini karakter Jiwo sama Pluto yang sedang ketemu di akhir-akhir chapter kemarin. Oke. Nah, jadi kalau kalian mau belajar tentang ilustrasi, cara membuat desain karakter-karakter, website, aplikasi, desain grafis dan lain-lainnya, bisa langsung ke YouTube gua. Di playlist YouTube itu banyak banget ya cara-caranya. Siapa tahu ini jadi sumber penghasilan buat kalian ya, untuk kalian bekerja di perusahaan, untuk kalian freelance dan lain-lain ya. Lumayan, siapa tahu kita nggak ada yang tahu. Jadi kalian bisa tanya-tanya juga, bisa DM IG gue dan YouTube gue, seperti itu. Oke, di sini pewarnanya udah hampir dikit lagi juga selesai. Ini backgroundnya juga ya. Oke, kita bakalan lanjut lagi nanti ketika chapter berikutnya datang lagi nih guys ya, di minggu depan. Dia kan seminggu sekali chapternya. Jadi kalau kalian mau ada pertanyaan seputar manhwa, anime yang mau direview, film dan lain-lain, bisa langsung DM IG gua atau bisa langsung di YouTube gua. Pokoknya semua terima kasih yang udah dukung dan subscribe YouTube gua, follow semua media sosial gua. Sampai jumpa lagi di next video.